Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada kajian ke-43 kali ini. Kita masih progres terus dalam episode membaca hikmah. Sahabat sekalian, ketika ada satu fenomena di skala dunia, maka itu artinya syarat dengan hikmah atau pelajaran atau ilmu. Jangankan fenomena global, kaki kita tersandung batu saja ada hikmahnya. Jadi ketika mendapati satu fenomena, jangan hanya sebatas melihat atau menonton saja, tapi mintakanlah hikmahnya kepada Allah. Terhadap sebuah fenomena, jangan hanya sebatas berdecak kagum saja. Analoginya seperti ini, memandangi makanan lezat di balik etalase sebuah rumah makan mewah, tapi tidak membelinya. Sahabat sekalian, akhir-akhir ini banyak berita-berita di sosial media yang cukup menggemparkan, yaitu berita berpindahnya keyakinan orang-orang non-muslim dari keyakinannya sebagai non-muslim hijrah menjadi muslim. Yang cukup menggemparkan beritanya adalah dari beberapa figur dan kelompok, seperti di Tanah Toraja, satu kampung masuk Islam, dan di London, Inggris, banjir wanita-wanita berhijab. Kemudian di India juga banyak warga yang masuk Islam. Bali dan Rusia ada lagi figur ternama yang memutuskan hijrah menjadi muslim, yaitu biarawati dan uskup agung, dan banyak lagi berita-berita senada lainnya. Dari fenomena seperti ini setidaknya ada 4 hikmah penting, dan inilah yang akan kita jadikan inti kajiannya. Hikmah dalam bentuk ayat kauniyah, kira-kira pesan-pesan apa yang Allah maksudkan dengan fenomena seperti ini. Mu'alaf akhir zaman bukanlah dari kultur jahiliyah, tapi dari orang-orang terpelajar. Kalau dulu di zaman Rasulullah, orang masuk Islam itu karena mereka percaya Islam itu benar karena melihat manifestasinya dalam bentuk figur yang nyata, yaitu Rasulullah. Tapi di akhir zaman ini, alasan orang menjadi mu'alaf dalam konteks sebenar-benarnya mu'alaf adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mendapatkan petunjuk Allah atas apa yang dia pelajari itu. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan maghfirah dan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, kata mu'alaf itu hanya ada satu di dalam Al-Quran, pada surat At-Taubah ayat 60, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Surah At-Taubah ayat 60. Pada ayat ini dikatakan mu'alafati qulubuhum. Kalimat ini sebutan untuk orang fakir, miskin, dan amil zakat yang dilunakkan hatinya. Dalam hal ini yang paling mengena untuk diasosiasikan kepada figur mu'alaf yang sedang kita kaji adalah orang-orang miskin yang dilunakkan hatinya. Kata miskin di sini bukan bermakna kekurangan materi, tetapi miskin iman. Namun jika kita bahas makna tersebut, kita butuh waktu dan ruang yang lebih panjang. Insya Allah pada kajian ke depan saya akan coba sajikan kajiannya. Jadi mu'alaf adalah orang yang tadinya miskin iman kepada Allah karena kerasnya hati mereka. Lalu Allah memberikan ampunan dan petunjuk serta hidayah kepada mereka. Maka jadilah lunak hatinya, dan dengan begitu jiwanya tercerahkan dalam mendengarkan suara hatinya yang fitrah untuk berhijrah menjadi seorang muslim. Pemberian hidayah kepada orang-orang non-muslim untuk menjadi muslim juga syarat dengan hikmah bagi umat muslim sendiri, terkhusus umat muslim yang masih mengamalkan kesyirikan, kemunafikan, kefasikan, kezaliman, kemaksiatan, bahkan kekafiran. Fenomena banyaknya orang-orang non-muslim yang hijrah menjadi mu'alaf bagi umat muslim adalah peringatan bagi yang Islamnya belum kapatan, sekaligus sebagai pemicu optimisme bagi yang telah istiqomah di atas siratal mustaqim. Hikmah yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yadkhilu may yasha'u bi rahmati wadh-dhalimina adada lahum azaban alima. Yang artinya
Dia memasukkan siapapun yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Adapun orang-orang zalim disediakannya azab yang pedih. Surah Al-Insan ayat 31. Allah merahmati orang-orang yang Dia kehendaki, termasuklah orang-orang yang hijrah menjadi mu'alaf tersebut, dan pastinya bukan orang-orang yang sesat dan Allah murkai. Termasuklah bukan hanya golongan orang-orang yang kafir dalam keimanannya, tapi termasuklah juga umat Islam sendiri yang berislamnya setengah-setengah atau tidak kafah, yaitu golongan orang-orang yang dimurkai dan yang sesat. Bahkan kelurusan jalan manusia itu atas kehendak dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kebengkokan yang dipilihnya, semua atas kehendaknya. Maka mintalah petunjuk kepada Allah agar tidak tersesat dari jalan yang lurus. Jalannya orang-orang bertakwa, orang-orang yang melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Kemudian hikmah yang kedua adalah dengan fenomena ramainya non-muslim hijrah menjadi mu'alaf tersebut, Allah menunjukkan bahwa orang yang tadinya kafir tulen sekalipun adalah bisa mendapatkan ampunan bahkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apalagi umat Islam yang lurus. Dengan demikian menjadi sangat logis bahwa fenomena tersebut juga Allah maksudkan untuk semakin menyuburkan optimisme bagi semua muslim yang kafatan, optimis untuk mendapatkan tempat yang mulia di sisinya, baik di dunia terlebih di akhirat kelak. Kemudian lagi hikmah yang ketiga adalah fenomena ini adalah peringatan bagi muslim yang belum kafatan, yang masih bermaksiat, zalim, pendusta, munafik, musyrikun, dan bahkan kafirun. Adalah Allah mengingatkan bahwa Allah merahmati orang-orang yang Dia kehendaki. Itu artinya kendati manusia itu sendiri berdiri sebagai muslim, kalau tidak Allah kehendaki kebaikan padanya, maka tetaplah mereka akan berjalan di atas jalan kebengkokan, dan mereka menetapi kebengkokan itu karena Allah berpaling dari mereka. Jadilah setan sebagai pemimpinnya. Kemudian hikmah yang keempat adalah fenomena banyaknya non-muslim yang berhijrah menjadi muslim tersebut juga menjadi pesan bagi saudara-saudara kita yang masih dalam keraguan-raguan, atau mereka yang berislamnya hanya karena dilahirkan di keluarga muslim dan tidak mendapatkan pengajaran yang maksimal tentang ilmu-ilmu tauhid dan syariat dari orang tuanya. Fenomena ini adalah bukti bahwa Allah itu ada dan maha berkehendak. Kemudian pesan selanjutnya adalah jika orang yang tadinya kafir tulen bisa percaya sepenuh hatinya akan Islam, maka logikanya yang terlahir sebagai muslim sangat-sangat bisa meyakini hingga ke tingkat hakul yakin bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Inilah 4 hikmah di antara banyak hikmah yang lainnya, dan hanya Allah yang maha mengetahui. Sahabat sekalian, akhlak Nabi Muhammad SAW adalah mukjizat yang patut diteladani bagi segenap umat muslim. Bahkan tak sedikit orang-orang yang hidup pada zaman Nabi memeluk Islam tanpa terlebih dahulu mengenal Al-Quran, tetapi hanya melihat akhlak Rasulullah SAW. Kalau di masa 1400 tahun yang lalu orang banyak masuk Islam karena perilaku Nabi, kadangkala tidak melihat Al-Quran, tapi melihat perilaku Nabi, mereka percaya dengan Islam. Jadi fenomena orang-orang menjadi mu'alaf di masa Rasulullah karena salah satu alasan, yaitu kagum dan tertarik dengan figur Rasulullah. Rasulullah SAW selalu mencontohkan hal-hal baik kepada setiap orang, bukan hanya kepada orang muslim, melainkan kepada seluruh kaum. Bahkan ke binatang pun Nabi begitu lembutnya. Untuk itu kita sebagai muslim seharusnya berbicara dengan lembut, rendah dan pelan. Berbicara penuh dengan kesadaran dan percaya diri, berbicara dengan perkataan yang baik, mengandung kebaikan dan berisikan hikmah-hikmah. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Hati ini laksana wadah. Kalau wadahnya itu berisi kopi, maka yang keluar adalah kopi. Semua ayat Al-Quran itu bagus sekali karena berasal dari yang suci. Hadis sahih semuanya bagus karena berasal dari orang yang suci. Jadi seyogyanya umat muslim mengisi hati dan pikiran dengan hal-hal yang baik. Sebab hati laksana wadah. Jika wadahnya terisi dengan sesuatu yang baik, maka yang keluar hanyalah hal yang baik-baik pula. Sahabat sekalian, apa yang saya sampaikan ini hanya sebagian kecil dari hikmah kemu'alafan ini.
dan pastinya ada banyak hikmah-hikmah besar lainnya, dan itu hanya Allah yang maha mengetahui. Sahabat sekalian, mungkin di antara kita banyak yang bertanya-tanya, apa sebenarnya yang menjadi alasan orang non-muslim menjadi muslim, terutama fenomena yang terjadi di bumi belahan barat pada rentang waktu 2 dekade terakhir. Pada tahun 2009, sekitar 40.000 orang Inggris, kemudian 70.000 orang negara Prancis, dan 100.000 orang Amerika menjadi muslim. Jutaan lainnya mengikuti bersyahadat dari beragam profesi, mulai pesepak bola hingga politikus. Sebenarnya apa alasan dibalik membludaknya warga barat yang notabene penuh dengan materialistis untuk tertarik kepada spiritualisme Islam? Apa yang mereka lihat di dalam Islam yang membuat mereka memutuskan untuk menjadi muslim? Apakah perang di Afghanistan dan Irak, atau dukungan barat untuk Israel mendorong warga Eropa untuk mengucap syahadat? Orang-orang di dunia barat telah masuk Islam untuk beberapa waktu. Contohnya Cassius Clay alias Muhammad Ali, juara tinju dunia untuk kelas berat sebanyak 3 kali. Dia memeluk Islam pada tahun 1965. Dia melukiskan perasaannya saat berhaji. Perasaan aku sambil berdiri di Gunung Arafat pada hari haji adalah yang paling unik. Aku merasa ditinggikan oleh suasana spiritual yang tak terlukiskan. Di sana lebih dari 1,5 juta jamaah dipanggil Tuhan untuk mengampuni dosa mereka. Itu adalah pengalaman yang menggembirakan untuk melihat orang-orang milik berbagai warna, ras, dan kebangsaan. Raja-raja, kepala negara, dan orang-orang biasa dari negara-negara sangat miskin, semua berpakaian dalam 2 helai putih, sederhana, berdoa kepada Tuhan tanpa rasa kesombongan dengan rendah hati. Itu adalah manifestasi praktis dari konsep kesetaraan dalam Islam. Sementara Jemina Goldsmith, putri dari miliarder Inggris yaitu Sir James Goldsmith, memeluk Islam ketika baru berusia 21 tahun. Dia berkata, tampaknya bahwa kebahagiaan seorang wanita barat yang sebagian besar bergantung kepada klub malam, alkohol, dan pakaian yang terbuka dibandingkan dengan tidak adanya kebebasan dan kemewahan dalam masyarakat Islam yang seperti dipandang sebagai pelanggaran hak-hak dasarnya. Namun seperti yang kita semua tahu, fasilitas super di barat memiliki sangat sedikit hubungannya dengan kebahagiaan sejati. Ada lagi Cat Stevens. Setelah pencarian yang lama untuk makna dan kehidupan ketenaran, obat-obatan, dan rock and roll, Cat Stevens memeluk agama Islam. Saat memeluk Islam, dia berkata, "Saya menyadari bahwa ini adalah agama yang benar, agama di mana Barat tidak memahami itu. Bukan hanya terletak pada usia tua Anda, kita harus mengikuti kehendak Tuhan, Allah. Kemudian, kita bisa naik lebih tinggi dari malaikat. Hal pertama yang ingin saya lakukan sekarang adalah untuk menjadi seorang muslim." Sahabat sekalian, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari kajian ini adalah, pertama, bahwa Allah memasukkan orang-orang ke dalam rahmat-Nya bagi orang-orang yang Dia kehendaki, bukan kehendak makhluknya. Itu artinya kalau hari ini kita berdiri sebagai seorang muslim, itu karena Allah menghendaki dan meridhoi usaha kita bertahan sebagai seorang muslim, terlepas dari level keimanan kita masing-masing. Itu artinya pula berdiri sebagai seorang muslim hari ini adalah bukan kehendak dan kekuatan kita. Kedua adalah bahwa orang yang tadinya kafir tulen sekalipun adalah bisa mendapatkan ampunan bahkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kita yang awalul muslimin. Ketika awalul muslimin merasa jauh dari hikmah dan hidayah Allah, maka itu karena perbuatan dan amalannya sendiri yang bengkok. Ketiga adalah fenomena ini adalah peringatan bagi muslim yang Islamnya Islam KTP istilahnya, yang masih bermaksiat, berbuat zalim, pendusta, munafikun, dan sebagainya, untuk segera meluruskan saf keislamannya selagi nyawa di kandung badan. Jangan tunggu nanti, karena ajal bisa datang kapan saja. Dan terakhir, kesimpulan yang keempat adalah fenomena banyaknya non-muslim yang berhijrah menjadi muslim tersebut juga menjadi pesan bagi saudara-saudara kita muslim yang masih dalam keraguan-raguan dalam berislam untuk bermunajat kepada Allah, meminta petunjuk akan keraguan-raguan tersebut sebelum setan semakin menguasai akal dan pikirannya. Inilah 4 kesimpulan dari kajian kita ini. Secara pribadi saya berpesan untuk kita-kita yang Allah dekatkan dengan saudara-saudari kita dari kalangan mu'alaf, maka bersikaplah sopan dan santun, jangan mengolok-olok mereka. Bersikap lembutlah, karena mereka adalah orang-orang yang Allah lembutkan hatinya.
Jika Allah melembutkan, maka jangan mengkasarinya. Itu adalah perbuatan munkar yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita meminta dan bermohon hikmahnya akan fenomena tersebut. Mintalah hikmah yang banyak, khususnya teruntuk pribadi kita masing-masing. Karena dengan hikmah yang banyak, kita akan dimampukan berjalan lurus di atas shiratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman yang holistik dan universal. Untuk itu, dengan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari diri saya pribadi. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.